Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dinamika, yaitu gaya dan gerak serta energi, dan materi pesawat sederhana. Presentasi ini dibuat oleh saya sendiri, Israk Yumna Asifa, dengan NIM 14014211186, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistionini MPD, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dasar IPA. Nah, karena kita akan mempelajari materi dinamika, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan dinamika. Apa yang dimaksud dengan dinamika? Dinamika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara gerak suatu benda dengan penyebab terjadinya gerak, yaitu gaya, yang didasari oleh hukum-hukum Newton. Nah, tadi dalam definisi dinamika dikatakan adanya hukum Newton. Di sini kita akan membahas mengenai hukum Newton. Hukum Newton ada tiga. Yang pertama, hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan dari gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda diam akan tetap diam, dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Hukum pertama Newton ini menyatakan bahwa sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap diam atau akan terus bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda itu. Kecenderungan ini digambarkan dengan mengatakan bahwa benda mempunyai kelembaman, sehingga hukum 1 Newton dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada hukum Newton 2 yang berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu atau searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Dari hukum 2 Newton ini dapat disimpulkan percepatan benda yang disebabkan adanya resultan gaya pada benda dengan massa M berbanding langsung atau sebanding dengan besar resultan gaya. Semakin besar gaya, semakin besar percepatan. Kemudian yang kedua, percepatan benda yang disebabkan adanya resultan gaya pada benda berbanding terbalik dengan massa benda M. Semakin besar massa, semakin kecil percepatan. Sehingga hukum 2 Newton ini dapat dirumuskan sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian yang ketiga ada hukum Newton 3 yang berbunyi, apabila sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya akan berlawanan. Dari hukum 3 Newton ini menyatakan bahwa tidak ada gaya yang timbul di alam semesta ini tanpa keberadaan gaya lain yang sama dan berlawanan dengan gaya itu. Jika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda atau disebut dengan aksi, maka benda itu akan mengerjakan gaya yang sama besar namun berlawanan arah atau disebut dengan reaksi. Sehingga dari hukum 3 Newton ini dapat dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Kemudian dalam dinamika dipelajari gaya dan gerak. Secara konseptual, gaya adalah suatu kekuatan, tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya akan mengalami perubahan gerak atau berubah bentuk. Kekuatan gaya berupa tarikan dan dorongan ini maksudnya adalah tarikan mempunyai arah yang mendekati orang atau hewan atau benda yang menariknya. Kemudian dorongan mempunyai arah yang menjauhi orang atau hewan atau benda yang mendorongnya. Gaya disebut juga sebagai besaran vektor, karena selain mempunyai nilai, gaya juga mempunyai arah. Berdasarkan pemahaman gaya dapat didapatkan dari hasil kali antara massa dan percepatan, maka gaya memiliki sifat yang pertama yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Kita dapat membentuk plastisin sesuai dengan kemauan kita. Saat kita menekan plastisin dengan kedua tangan kita, maka kita sedang memberikan gaya pada plastisin. Bentuk plastisin juga sesuai dengan gaya yang kita berikan, sehingga plastisin bisa berbentuk pipih, bulat, ataupun bentuk lainnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Kemudian yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Saat bermain voli, kita melihat bola voli bergerak sesuai dengan arah pukulan pemain voli. Jika dipukul ke kanan, bola voli akan menuju ke kanan dan sebaliknya. Dari kondisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa gaya pukulan dari tangan pemain dapat menyebabkan gerak bola voli berubah arah.
maka dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah arah benda. Kemudian yang ketiga, gaya dapat mengubah posisi benda diam menjadi bergerak dan dari bergerak menjadi diam. Saat kita mendorong meja, maka meja akan berubah posisi dari posisi semula. Berubahnya posisi meja tersebut disebabkan karena adanya gaya yang kita berikan, sehingga dalam hal ini gaya dapat mengubah posisi benda. Nah, kemudian ada jenis-jenis gaya. Adanya sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda, maka jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada gaya sentuh dan yang kedua adanya gaya tak sentuh. Yang pertama yaitu ada gaya sentuh. Gaya sentuh merupakan gaya yang terjadi karena persentuhan atau kontak langsung antara benda yang memberikan gaya dan benda yang dikenai gaya. Gaya sentuh terdiri dari yang pertama ada gaya otot. Gaya otot ialah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia dan hewan. Contohnya menendang bola, tarik tambang, serta kerbau dalam menarik pedati. Kemudian yang kedua ada gaya pegas. Gaya pegas yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda yang mengalami pemampatan ataupun perenggangan. Contohnya, karat gelang yang ditarik, bermain ketapel, anak panah yang dilepaskan dari busurnya setelah ada tarikan atau regangan. Kemudian, yang ketiga yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul dikarenakan adanya gesekan antara permukaan dua benda atau lebih. Contohnya, mengasah pisau, mengamplas kayu, mengepal lantai, serta menyapu halaman. Ya, kemudian yang kedua ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh artinya gaya yang terjadi tanpa adanya persentuhan atau kontak langsung antara benda yang memiliki gaya dengan benda yang dikenai gaya. Yang pertama terdiri dari gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet. Contohnya, besi akan menempel atau bergerak pada magnet yang didekatkan. Kemudian yang kedua ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda yang bersangkutan. Misalnya gaya gravitasi bumi menarik benda-benda di atas permukaan bumi ke arah pusat bumi. Contohnya, buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bumi atau jatuh ke bawah. Kemudian yang terakhir ada gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan-muatan listrik atau arus listrik. Contohnya, serpihan kertas akan bergerak naik turun ketika didekatkan dengan sisir atau penggaris plastik yang telah digosokkan ke rambut. Kemudian, kipas angin ketika dihubungkan dengan sumber listrik, maka kipas tersebut akan bergerak. Selanjutnya, selain gaya dan gerak, dalam dinamika juga dibahas energi. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi ketika benda tersebut mampu menghasilkan gaya yang dapat melakukan kerja. Energi dapat didapatkan dari berbagai sumber. Dibedakan menurut sumber energinya ada dua. Yang pertama yaitu ada sumber renewable atau dapat diperbaharui. Misalnya air terjun dan ombak laut. Kemudian cahaya matahari dan angin. Kemudian yang kedua ada sumber unrenewable, yaitu sumber yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti nuklir fosil, yaitu bahan bakar minyak dan gas. Selanjutnya ada bentuk-bentuk energi. Ada berbagai macam bentuk energi. Yang pertama yaitu ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak. Besarnya energi kinetik suatu benda bergantung pada massa dan kecepatan benda-benda tersebut. Benda bermassa M bergerak horizontal dengan kecepatan V. Sehingga energi kinetik dapat dirumuskan dengan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendahnya kedudukan. Besarnya energi potensial bergantung pada massa dan ketinggian. Sehingga secara matematis hubungan tersebut dapat dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Kemudian yang ketiga yaitu ada energi panas.
Energi panas disebut juga dengan kalor. Adalah energi kinetik rata-rata gerakan partikel-partikel penyusun materi. Kalor tercipta karena adanya panas yang berpindah akibat adanya perbedaan temperatur atau suhu. Kemudian selanjutnya ada energi listrik. Adalah energi yang diakibatkan oleh gerakan partikel-partikel bermuatan dalam suatu media atau konduktor, karena adanya benda potensial antara kedua ujung konduktor. Besarnya energi listrik bergantung pada beda potensial dan jumlah muatan yang mengalir. Kemudian yang terakhir ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dilepaskan selama proses reaksi kimia. Besarnya energi bergantung pada jenis dan jumlah pereaksi serta suhu dan tekanan. Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat-alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Keuntungan menggunakan pesawat sederhana ialah keuntungan mekanik. Perbandingan gaya beban dan gaya kuasa dapat mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian selanjutnya ada macam-macam pesawat sederhana. Ada berbagai macam pesawat sederhana. Yang pertama yaitu ada tuas. Tuas digunakan untuk mengangkat beban yang berat, contohnya linggis, kayu, dan sebagainya. Kerja gaya disebut dengan kuasa atau LK. Beban adalah berat benda yang hendak diangkat, sedangkan kuasa adalah gaya yang diberikan kepada tuas. Besarnya keuntungan pesawat dengan istilah keuntungan mekanik atau KM. Tuas memiliki beberapa jenis. Dilihat dari titik poros yang digunakan. Yang pertama ada tuas jenis pertama. Tuas jenis ini adalah tuas yang titik tumpunya berada di tengah atau di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya ada pemotong kuku, gunting, dan tang. Kemudian ada tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua ini memiliki poros yang diletakkan di salah satu ujungnya. Susunan dari tuas jenis kedua adalah titik poros, beban, baru kuasa. Contohnya adalah gerobak beroda 1, alat pemotong kertas, serta pembuka botol. Kemudian yang ketiga ada tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga ini memiliki bentuk yang mirip dengan tuas jenis kedua, di mana poros berada pada salah satu ujungnya. Yang membedakan ialah susunannya. Susunan tuas ini adalah poros, kuasa, dan beban. Contohnya sekop, sendok, dan garpu. Kemudian pesawat sederhana selanjutnya ada katrol. Katrol merupakan roda berputar pada porosnya. Katrol juga memiliki tali atau rantai sebagai perhubungan antara katrol maupun dengan beban. Katrol sendiri dapat kita golongkan menjadi 3 jenis, antara lain yang pertama ada katrol tetap. Katrol tetap merupakan jenis katrol yang posisinya tidak dapat berpindah-pindah. Contohnya, katrol pada timbangan sumur dan tiang bendera. Kemudian ada katrol bebas. Katrol bebas memiliki konsep dapat bergerak dan salah satu ujung tali yang dipasang tetap. Contohnya katrol pada flying fox dan pada gondola. Kemudian selanjutnya ada katrol majemuk. Katrol ini menggabungkan dari dua katrol sebelumnya, di mana terdapat lebih dari satu katrol, salah satunya dipasang tetap. Contohnya katrol pada roda berporos. Kemudian pesawat sederhana selanjutnya ada roda bergandar. Memiliki sebuah roda atau pemutar yang dihubungkan dengan sebuah gandar yang juga bisa berputar. Diameter roda lebih besar dibandingkan dengan diameter gandar. Keuntungan mekaniknya berupa gaya. Pesawat yang bekerja berdasarkan prinsip roda bergandar, misalnya pada kapstan, poros putaran, dan kemudi mobil. Kemudian ada bidang miring. Merupakan jenis pesawat sederhana yang memanfaatkan alas yang berupa bidang miring untuk memudahkan penggeseran benda atau mengangkat benda yang berat. Dengan menggunakan bidang miring, maka kuasa untuk menarik atau mendorong beban menjadi lebih kecil dibandingkan dengan beban yang harus diangkat. Ini contoh dari bidang miring. Ini merupakan daftar rujukan yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.